Ustaz, marah, boleh nggak kita marah anak kita? Ya, marah Memarahi anak kita. boleh, memarahinya boleh. Ya, tapi ya tentunya dengan marah itu jangan sampai menyeret kita kepada kezaliman dan mengeluarkan kita dari adab-adab Islami. Ya, jadi boleh marah kepada anak-anak, ya tentunya dengan cara yang benar. Seperti misalnya Nabi memarahi Al Hasan bin Ali ketika dia makan zakat, ya kurma dari harta zakat. Nabi marah kepadanya, tapi dengan cara, coba lihat Nabi marah kepada anak-anak. Nabi mendekatinya, Nabi menghampirinya, kemudian menarik, mengambil kurma itu dari mulutnya, dan kemudian berkata kepadanya, tidakkah engkau tahu bahwasanya zakat itu tidak halal bagi keluarga kita, bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya begitu dia. Jadi dicegah dari perbuatan yang salah, menjelaskan kepada anak-anak. Anak-anak itu juga mengerti. Jangan dianggap anak-anak itu tidak mengerti. Mengerti dia. Selama dia sudah masuk usia tamyiz, yaitu mengerti perkataan dan dapat menjawab pertanyaan. Kalau ditanya dia bisa menjawab, artinya dia sudah masuk kepada usia mumayyiz, maka dia mengerti pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepadanya. Maka ketika kita melarang anak atau marah kepada anak, jelaskan kenapa kita marah. Jangan marah-marah saja tanpa menjelaskan sebab-sebabnya. Ya, ini bapak marah karena kamu buat begini, begitu. Jadi harus jelaskan kepada budak-budak ini, ya kenapa kita marah, apa alasan kita marah. Nah demikian. Jadi bukan malah tanpa alasan atau marah yang membabi buta. Apalagi marah itu dapat menyeret kita kepada kezaliman. Misalnya apa? Kita pukuli anak itu, kan itu ya. Atau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, bahkan kata-kata yang tidak elok, tidak baik. Nah demikian. Misalnya ya kita katakan, kita sertai marah kita dengan doa yang buruk. Ya dasar anak nakal, anak begini begitu ya, budak nggak bisa diatur, nggak dapat diatur dan sebagainya. Nah ini tidak baik ya. Nah ini marah yang salah. Nah tapi kadang-kadang orang itu kalau sudah marah hilang kendali. Jarang orang yang marah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu tidak dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nah hanya orang yang kuatlah yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tapi orang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Maka Nabi berpesan kepada umatnya, kepada seorang yang datang kepadanya minta nasihat, jangan marah. Jangan marah, karena jarang orang yang punya kekuatan dapat menahan dirinya dari marah atau dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Apalagi yang dimarah itu adalah anak, seorang budak, bocah kecil yang pasti tidak akan melawan. Nah kalau kepada orang yang sebaya dengan dia, mungkin dia pikir-pikir mau marah-marah, kan begitu ya. Tapi kalau anak-anak biasanya tidak terkendali lagi itu, apalagi orang dewasa, kan begitu ya, orang tua kepada anak. Maka ya janganlah mengobrol amarah kepada anak-anak. Nanti anak-anak itu tidak lagi takut kepada kita. Ya jadikanlah marah itu di dalam pendidikan itu seperti garam pada masakan. Tahu garam pada masakan. Ya. Bagaimana? Banyak atau sedikit? Kalau nggak ada garam, hambar dia. Kebanyakan garam nggak bisa dimakan, nggak dapat dimakan juga makanan itu, masakan itu. Jadi harus tepat ukurannya. Nah kalau tidak tepat, maka anak itu ya nggak takut lagi dia dengan kemarahan kita. Bahkan dia akrab dengan kemarahan orang tuanya. Orang tuanya marah-marah dia senyum saja, kan begitu, atau pura-pura takut dia. Padahal dalam hatinya nggak takut sama sekali dengan kemarahan ayahnya. Karena marah itu sudah tidak efektif lagi, sudah tidak ditakuti lagi oleh si anak. Ya, anak sudah terbiasa dengan ya kemarahan orang tuanya. Ya, anak ini sudah biasa ya dengan kemarahan orang tuanya, hingga dia sudah kebal tuh ya. Nah. Jadi jadikanlah marah kita itu di dalam pendidikan seperti garam pada masakan ataupun garam pada adonan. Nah demikian. Kalau tepat ukurannya, maka akan membuat adonan itu atau masakan itu menjadi enak. Kalau nggak ada, hambar. Berlebihan tidak akan dapat kita makan, dibuang. Wallahu a'lam bishawab.